Halo semuanya, dalam kehidupan modern yang penuh informasi ini, kita sering bertanya, apa yang membedakan ilmu pengetahuan sejati dari sekadar opini, keyakinan, atau mitos? Ilmu pengetahuan sejati berdiri di atas dasar kebenaran yang dapat dibuktikan secara rasional dan empiris, bukan hanya kepercayaan tanpa dasar. Menurut Plato, pengetahuan sejati adalah justified true belief, yaitu keyakinan yang benar dan memiliki alasan yang dapat dibuktikan. Aristoteles menambahkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan sebab dan akibat. Sementara Karl Popper menegaskan bahwa suatu teori ilmiah harus bisa diuji dan berpotensi disalahkan atau falsifiable. Inilah yang membedakan ilmu sejati dari sekadar opini atau mitos. Kemampuannya untuk diuji, dikaji ulang, dan diperbaiki. Yang kedua yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, asal-usul, dan tujuan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu diibaratkan seperti akar dari pohon besar pengetahuan. Tidak terlihat di permukaan, tetapi menopang seluruh pertumbuhan batang dan cabang keilmuan. Ia membantu kita memahami mengapa ilmu perlu dikembangkan, bagaimana ya ilmu bisa dipercaya, dan untuk apa ilmu digunakan bagi kehidupan manusia? Dengan memahami filsafat ilmu, kita tidak hanya tahu apa yang kita pelajari, tetapi juga mengapa dan bagaimana kita bisa menyebutnya benar. Selanjutnya yaitu 3 pilar utama filsafat ilmu. Ada 3 pilar utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas apa yang dikaji oleh ilmu. Misalnya, ilmu biologi mengkaji makhluk hidup, sedangkan fisika mengkaji materi dan energi. Ontologi memastikan bahwa objek kajian ilmu nyata, dapat diamati, dan memiliki dasar keberadaan. 2. Epistemologi. Epistemologi ini menjawab bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam dunia modern, ini mencakup metode observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Contohnya seperti ilmuwan menguji hipotesis melalui percobaan agar hasilnya dapat dibuktikan dan diulang. 3. Aksiologi. Aksiologi ini berkaitan dengan untuk apa ilmu digunakan. Ilmu tidak boleh lepas dari nilai moral dan kemanusiaan. Seperti yang dikatakan Einstein, ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh, yang artinya pengetahuan harus diarahkan untuk kebaikan umat manusia. Infografis analognya, ilmu pengetahuan sama dengan bangunan kokoh, yang artinya bangunan kokoh itu terdapat fondasi, pilar, dan atap. Fondasi sama dengan ontologi, sedangkan pilar epistemologi dan atap aksiologi. Tanpa fondasi dan pilar, ilmu akan rapuh dan kehilangan arah. Yang keempat yaitu peran kritis filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu. Filsafat ilmu berperan penting dalam menjaga arah, refleksi kritis, dan koherensi pengembangan ilmu. 1. Arah dan kendali. Filsafat ilmu menjadi kompas moral dan logika agar ilmu tidak disalahgunakan, misalnya dalam teknologi destruktif. Yang kedua yaitu refleksi kritis, mendorong ilmuwan untuk berpikir ulang terhadap dasar-dasar pengetahuan yang mereka gunakan, apakah masih relevan, objektif, dan etis. 3. Koherensi. Menjaga agar teori-teori baru tetap selaras dengan prinsip dasar kebenaran ilmiah dan tidak saling bertentangan. Yang terakhir yaitu ringkasan dan landasan. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sejati dibangun di atas landasan yang kuat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu menjadi pondasi integritas dan relevansi dalam setiap langkah pengembangan ilmu. Tanpa filsafat ilmu, pengetahuan hanyalah kumpulan data tanpa arah, tanpa nilai, dan tanpa makna. Sebagaimana yang dikatakan oleh Immanuel Kant, ilmu tanpa filsafat akan kehilangan arah, sedangkan filsafat tanpa ilmu akan kehilangan pijak. Dengan memahami peran filsafat ilmu, kita tidak hanya menjadi pengumpul pengetahuan, tetapi juga penjaga makna dan kebenaran di baliknya. Karena sejatinya, ilmu bukan hanya tentang mengetahui dunia, tetapi juga memaknai kehidupan.